Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan saya sebagai host di Ulas Berita YouTube Lensa SN. Seperti biasa, untuk ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Kita ulas berita malam ini ya. Dan kembali akan membahas tentang perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ya. Iya Kak. Dan tadi kita udah sepakat ya, kita akan membahas tentang aliran uang. Dan tentang aliran uang ini sudah beberapa kali ya di agenda persidangan ya. Iya Kak. Menjadi pertanyaan hakim dan juga menjadi pertanyaan jaksa, benar Ded ya? Iya Kak. Dan kita akan membahasnya di dalam ulas berita malam ini ya. Dan kita juga akan menyentuh bagian-bagian yang lain Ded ya. Iya Kak. Selain aliran uang. Tentang aliran uang ini sempat menjadi pertanyaan hakim ya Ded ya. Iya. Di agenda persidangan kapan ini? Silakan. Terkait aliran uang tersebut di saat saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana saksi tersebut merupakan mantan kasih teknis dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L Kak ya, pada Dinas Pertambangan dan Energi atau Distaben Kabupaten Lahat. Di persidangan Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra SMH didampingi Hakim Anggota Fitriadi SMH dan Haji Wahyu Agus Susanto SMH menanyakan Kak ya, mengajukan pertanyaan kepada saksi, di mana salah satu hakim yang merupakan hakim anggota Fitriadi SMH menanyakan kepada saksi tersebut terkait nama saksi sering disebut di persidangan Kak ya. Bahkan di dakwaan jaksa diungkap bahwa mantan kasih teknis dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tersebut menurut hakim disebut dalam dakwaan jaksa memberikan sejumlah aliran uang Kak ya kepada ketiga terdakwa. Di persidangan saksi tersebut membenarkan Kak ya bahwa dirinya telah mentransferkan sejumlah uang kepada ketiga terdakwa yang merupakan ASN di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat Kak. Oke Ded ya, saksi menyebut mentransfer ya ke 3 ASN yang sudah menjadi terdakwa ya. Selain itu mungkin ada lagi? Ya, di persidangan saksi mengungkapkan Kak ya bahwa memang dirinya juga mentransferkan sejumlah uang kepada beberapa pihak Kak ya. Di mana dikatakan saksi jika uang yang ditransferkan tersebut merupakan uang dari pihak PT Andalas Bara Sejahtera, di mana perusahaan tersebut di persidangan didakwa jaksa telah menambang di lahan PTBA Kak. Dalam persidangan yang di mana beritanya sudah kita terbitkan, ada juga mengalir ke beberapa kegiatan Ded ya? Iya Kak. Atau ke tempat lain? Iya. Bisa disebut, silakan. Ya, di persidangan mantan kasih teknis dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tersebut memang mengungkapkan Kak ya, di mana dikatakan saksi bahwa terkait uang dari pihak PT Andalas Bara Sejahtera yang ditransferkan kepada dirinya ke rekening dirinya. Selanjutnya ada juga uang yang ditransferkannya untuk sejumlah kegiatan dan juga untuk operasional di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat Kak. Pada saat saksi menceritakan tentang aliran-aliran uang lewat dirinya itu Ded ya? Itu 3 terdakwa yang ASN hadir dalam persidangan? Ketiga terdakwa hadir Kak di persidangan Kak. Selain ketiga terdakwa yang merupakan ASN, juga ada 3 terdakwa lainnya yang merupakan pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera Kak. Kemudian saya tertarik pada saat saksi menceritakan tentang aliran uang kepada 3 ASN yang sudah menjadi terdakwa. Itu hakim apa statement dari hakim? Silakan Dede. Ya, statement hakim hanya menggali Kak ya, di mana hakim menggali terkait dakwaan jaksa penuntut umum, di mana saksi tersebut kan mentransferkan sejumlah uang Kak ya. Terkait hal tersebutlah hakim mempertanyakan apakah benar saksi tersebut telah mentransferkan dan dibenarkan oleh saksi dan sesuai dalam berita acara pemeriksaan di berkas perkara Kak. Oke Ded ya, kalau bicara tentang aliran uang ini sebenarnya pernah kita buat berita Ded ya. Sudah cukup lama Ded ya. Waktu itu ada statement dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji ya. Pada saat berita ini masih begitu belum terungkap ya. Waktu itu ada komentar Pak Susno minta kepada Kejati untuk mengungkap atau membuktikan aliran uang Ded ya. Benar Ded ya? Iya Kak. Oke, Dedi masih ingat beritanya? Silakan Dedi. Ya Kak, Pak Susno Duaji mantan Kabar Eskrim Polri Kak, juga tokoh masyarakat Sumsel, saat itu meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumsel membuktikan terkait
aliran uang dalam dugaan kasus korupsi tersebut, Kak. Di mana Pak Susno Duaji mengungkapkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara dugaan korupsi, maka Kejati harus membuktikan terlebih dahulu terkait dugaan korupsinya, Kak ya. Selain itu Pak Susno Duaji juga mengatakan bahwa jumlah kerugian negara dalam perkara tersebut cukup besar, sehingga dia berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dapat menelusuri aliran uang dalam perkara tersebut, Kak. Oke, Dede, kita sampaikan kepada penonton SSN bahwa berita yang kita ulas malam hari ini itu sudah terbit ya di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan kita beralih sedikit ya bahwa berita yang Dede buat ini adalah persidangan sekarang ini, Dede ya. Iya, Kak. Dan dari dakwaan jaksa kemudian ada pertanyaan-pertanyaan hakim dan persidangannya terbuka untuk umum, Dede ya. Iya, Kak. Khusus tentang dakwaan jaksa ini ada statement dari Kapenkum Kejati Sumsel bahwa boleh dibuat berita, Dede ya. Iya, Kak. Apa statement dari Kapenkum? Silakan, Dede. Ya, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMA, Kak ya, mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan bisa dibuat berita karena menurut Fani Yulia Kasari SMA persidangan tersebut terbuka untuk umum, Kak, sehingga wartawan bisa meliput dan memberitakannya, di mana pemberitaan tersebut dikatakan Kasih Penkum dapat dibaca oleh masyarakat luas, Kak. Oke, penonton SSN, kita lanjut ulas berita ya, dan di tangan saya ini adalah koran Suara Nusantara edisi cetak. Kita buat berita utamanya tentang perkara dugaan korupsi batubara, Ded ya. Iya, Kak. Bisa dilihat ya, tim kreatif Afriandi. Oke, silakan Dedi membahas berita utamanya yang berjudul Titik Koordinat Tidak Sesuai SK Bupati dengan subjudul Dari Sidang Dugaan Korupsi Batubara Sumsel. Silakan. Ya, Kak, berita tersebut terkait persidangan 6 terdakwa dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai 2014 di Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel yang merugikan negara 495 miliar, Kak ya. Di mana berita tersebut terkait saat itu jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang merupakan mantan kabak hukum Setda Pemkab Lahat. Dalam persidangan tersebut, hakim anggota Fitriadi SMH mengungkapkan, Kak ya, bahwa di perkara tersebut ada berupa berkas barang bukti, Kak ya, di mana berkas barang bukti tersebut terdapat 2 titik koordinat yang salah satu titik koordinatnya tidak sesuai dengan SK Bupati. Kemudian majelis hakim menanyakan kepada saksi yang merupakan mantan kabak hukum tersebut, apakah di saat berkas tersebut naik ke bagian hukum untuk dilakukan proses penerbitan perizinan, ada 2 titik koordinat tersebut, dan dikatakan saksi saat itu dirinya hanya mengungkapkan hanya ada 1 lampiran titik koordinat, Kak. Oke, apalagi disampaikan saksi dalam persidangan tersebut, mungkin Dedi bisa sampaikan di ulas berita malam ini. Ya, di persidangan terkait saksi yang mengaku hanya ada lampiran 1 titik koordinat, sementara hakim memegang barang bukti yang dari jaksa penuntut umum berupa berkas adanya 2 titik koordinat, memanggil saksi ke meja persidangan, Kak ya. Di saat itu saksi yang merupakan mantan kabak hukum menghampiri majelis hakim di meja persidangan dan melihat berkas yang ada 2 titik koordinat tersebut, dan ternyata saksi mengungkapkan bahwa ada tanda tangan dirinya yang dipalsukan di berkas lampiran titik koordinat tersebut, Kak. Oke, kita lanjut ke berita yang lainnya, Dit ya. Ini di sudut kanan atas ini ada berita saksi kaget ternyata pekerjaan tambang sudah masuk ke lahan PTBA. Berita ini didukung dengan gambar ya. Silakan Dedi cerita. Ya, berita tersebut terkait saksi yang merupakan mantan pegawai PT Andalas Bara Sejahtera, Kak ya, bagian Departemen Kesehatan, Kerja dan Lingkungan, di mana saat itu saksi mewakili PT Andalas Bara Sejahtera ikut turun ke lokasi lahan PTBA yang ditambang oleh PT Andalas Bara Sejahtera. Dikatakan saksi saat turun tersebut ada pihak dari Dinas SDM Sumsel, ada juga pihak dari Dinas Distamben Kabupaten Lahat. Ketika di lokasi tersebutlah dilakukan pengukuran, Kak ya, menggunakan GPS, dikatakan saksi. Menurut saksi dari hasil pengukuran GPS tersebut diketahui bahwa PT Andalas Bara Sejahtera telah menambang di lahan PTBA. Dari itulah saksi mengungkap kaget ternyata apa yang dikerjakan PT Andalas Bara Sejahtera selama ini sudah masuk ke lahan PTBA, Kak. Oke, dan apalagi menarik dalam persidangan tersebut? Ya, dalam persidangan tersebut ada saksi yang merupakan mantan direktur PT Andalas Bara Sejahtera atau PT ABS,
yang menjabat tahun 2014 sampai dengan 2016 Kak ya. Di mana di persidangan saksi tersebut juga mengungkapkan Kak ya, bahwa sekitar tahun 2013 ada surat dari PTBA Kak ya, di mana surat dari PTBA tersebut terkait pemberitahuan bahwa PT Andalas Bara Sejahtera telah menambang di lahan PTBA. Terkait hal tersebut, pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan peninjauan bersama instansi terkait, dalam hal ini PTBA, dan juga ada pihak dari Dinas SDM Sumsel dan juga dari Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat Kak. Kemudian Dedi masih ingat apa pertanyaan hakim yang menarik waktu itu? Terkait pertanyaan hakim Kak ya, hakim anggota Fitriadi SMH mengajukan pertanyaan kepada mantan Direktur PT Andalas Bara Sejahtera tersebut Kak ya, terkait tindak lanjut dari hasil peninjauan tersebut Kak, di mana dikatakan saksi di persidangan bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut, menurut saksi dilakukan pertemuan di kantor PTBA Jakarta Kak ya. Oke Ded ya, stop dulu Ded ya. Ini menarik Ded ya. Iya Kak. Kemudian bagaimana isi pertemuan tersebut? Sudah kita buat berita ya? Sudah Kak. Silakan Dede. Ya, saksi yang merupakan mantan Direktur PT Andalas Bara Sejahtera di persidangan mengungkapkan Kak ya, bahwa dalam pertemuan di Jakarta tersebut saksi mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara pihak PT Andalas Bara Sejahtera dengan PTBA Kak. Menurut saksi, jika di pertemuan tersebut juga dihadiri komisaris yang merupakan salah satu terdakwa, di mana komisaris tersebut merupakan pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera Kak. Kemudian? Di dalam persidangan saksi mengungkapkan Kak ya, bahwa tidak ada kesepakatan tersebut, di mana PTBA meminta agar PT Andalas Bara Sejahtera membayar uang Kak ya 330 miliar terkait di mana menurut saksi PT Andalas Bara Sejahtera telah menambang di lahan PTBA. Sementara saat itu dikatakan saksi komisaris PT Andalas Bara Sejahtera yang merupakan salah satu terdakwa mengatakan bahwa pada keterangannya jika PT Andalas Bara Sejahtera tidak melakukan penambangan di PTBA Kak. Dari itulah tidak ada kesepakatan di pertemuan tersebut Kak. Ini makin menarik Ded ya. Selanjutnya bagaimana nih Ded? Ya, selanjutnya saksi yang merupakan mantan Direktur PT Andalas Bara Sejahtera tersebut mengungkapkan di persidangan Kak ya, di mana dengan tidak ada titik temu terkait pertemuan di Jakarta tersebut, maka tidak lama dari pertemuan tersebut dirinya bersama pihak PT Andalas Bara Sejahtera lainnya dipanggil oleh Kejati Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut Kak. Oke Ded ya, agenda persidangan berikutnya apa? Ya Kak, dalam persidangan sebelumnya Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra SMH telah menetapkan jadwal persidangan untuk ke-6 terdakwa dalam perkara dugaan kasus korupsi batubara Sumsel tersebut, di mana dikatakan Ketua Majelis Hakim untuk persidangan selanjutnya akan digelar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di Pengadilan Tipikor Palembang Kak. Oke Ded ya, kita sudah di ujung ulas berita ya. Iya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Iya. Dan quotes kita malam hari ini sederhana saja. Jangan pernah lupakan orang yang sudah membantumu pada saat terjatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.